Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Rido dari Departemen Quality Health and Safety Environment. Saya di bagian Quality Assurance-nya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu rekan karyawan baru. Pada kesempatan kali ini, agenda pada hari ini yaitu setiap karyawan baru wajib mengikuti yang namanya Basic Knowledge Organization atau biasa kita sering sebut BKO. Nah, Basic Knowledge Organization ini salah satu materi yang wajib disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu mengenai quality induction. Nah, di sini tema yang akan saya angkat adalah mengenai awareness. Jadi kepedulian atau kesadaran kita kepada sistem manajemen mutu atau ISO 9001 yang telah diterapkan oleh PT Salam Pasifik Indonesia Alliance. Selanjutnya di PT Salam Pasifik Indonesia Alliance ini kita telah memiliki kebijakan mutu, yaitu kebijakan mutu kita mengacu pada kegiatan bisnis kita, yaitu mengenai yard operation dan shift operation. Jadi bagaimana sih pengelolaan di depo dan juga bagaimana pengelolaan kita untuk di kapal. Nah, pada kebijakan mutu kali ini yang telah ditandatangani oleh direksi, ini wajib kita sampaikan kepada setiap karyawan dan wajib dipahami oleh seluruh karyawan untuk mengimplementasikannya dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi apa itu ISO itu sendiri? ISO itu sendiri adalah suatu organisasi pemerintah pada tahun 47 yang berbasis di Jenewa di negara Swiss. ISO ini sendiri yaitu adalah suatu asosiasi global terdiri dari badan-badan standarisasi nasional, memiliki keanggotaan kurang lebih 160 lembaga standar nasional di seluruh dunia. Nah, ISO itu sendiri biasanya kalau di Indonesia kita yang paling basic yaitu mengenai sistem manajemen mutu. Bagaimana suatu perusahaan dapat mengontrol atau dapat mengukur suatu bisnisnya bila mana dia mengetahui kualitas mutu atau kualitas jasa yang dihasilkan. Nah, ini adalah standar yang paling basic yang biasanya dilakukan di perusahaan, yaitu sistem manajemen mutu ISO 9001. Nah, PT Salam Pasifik kebetulan sudah berlangsung kurang lebih hampir 3 tahun lamanya dari tahun 2015. Nah, ini kita sudah menjalankan ISO 9001. Nah, yang lain ada yang yaitu adalah ISO sistem manajemen lingkungan, yaitu ISO 14001 dan juga sistem manajemen keselamatan K3 atau biasa disebut kesehatan kerja, yaitu ISO 45001. Untuk sistem manajemen mutu itu sendiri yaitu adalah bagaimana suatu perusahaan dapat mengendalikan, mengarahkan organisasi dalam hubungannya dengan mutu. Jadi mutu dalam proses bisnisnya itu kita kendalikan, kita arahkan bagaimana organisasi dapat memahaminya dan juga hubungan-hubungan antar departemen. Lalu kemudian sistem manajemen mutu atau ISO 9001 versi 2015 ini merupakan versi yang terbaru dari upgrade tahun sebelumnya, yaitu tahun 2008. Jadi kita sudah menerapkan di perusahaan kami, yaitu menggunakan ISO 9001 2015. Nah, ISO itu sendiri juga merupakan tools bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasional secara signifikan. Ini sangat membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi ketika kita suatu perusahaan bisa menerapkan atau mengimplementasikan sistem ISO 9001 2015 ini, harapannya jasa atau bisnis kita dapat terukur secara mutu dan kualitasnya. Nah, Bapak Ibu pernah lihat ya, dulu di zaman dulu pernah lihat ada yang namanya HP Nokia atau HP atau kamera produk atau Fujifilm. Nah, sekarang kemana produk-produk ini? Coba kita lihat slide selanjutnya, yaitu nah ini sudah suatu kemajuan yang sangat jauh dari teknologi sebelumnya. Fitur-fitur yang ada di masing-masing kamera dan juga yang masing-masing tadi di HP itu sudah bisa kita jumpai di era sekarang, yaitu ada terdapat di jam tangan. Hanya bisa satu teknologi yang sangat canggih menurut saya, yaitu bagaimana teknologi dulu ketika kita tidak bisa untuk survive, tidak bisa untuk bertahan, maka akan kalah saing dengan produk-produk yang sangat bisa survive dengan cara improve ke depannya, seperti itu. Bukan mimpi lagi, dalam suatu jam arloji ini bisa kita temui banyak fitur yang bisa mengcover itu semua. Selanjutnya, nah di
sinilah mengapa kita perlu mutu. Jadi PT Salam Pasifik Indonesia Land berkomitmen untuk menjaga mutunya dalam juga meningkatkan setiap kegiatan proses bisnisnya. Tujuannya jelas mengenai bagaimana kita menjaga kepuasan pelanggan kita. Itu adalah juga salah satu value kita di PT Salam Pasifik Indonesia Land adalah kepuasan dari pelanggan kita. Sehingga ketika customer kami, pelanggan kami, relasi kami dapat puas atau merasakan servis yang baik atau good, maka perusahaan juga akan mendapatkan nilai yang baik juga, sehingga perusahaan dapat bertahan atau survive untuk tahun-tahun berikutnya. Baik. Untuk selanjutnya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi tujuan dari ISO implementasi ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan mutu produk kita. Jadi PT Salam Pasifik Indonesia ini telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan dan memenuhi setiap persyaratan-persyaratan dari customer, mulai dari requirement tender dan sebagainya, persyaratan-persyaratan apa sih yang harus kita penuhi, sampai feedback dari customer itu kita juga akan perhitungkan di dalam perusahaan ini, sehingga kita wajib melaksanakan ISO 9001/2012. Dan Bapak Ibu sekalian di sini sebagai karyawan baru diharapkan untuk wajib atau paling tidak memahami dan juga nantinya ketika sudah bekerja di tempat area kerja masing-masing dapat mengimplementasikan yang namanya sistem manajemen mutu ini. Kalau Bapak Ibu tahu, klausul-klausul yang ada di ISO 9001/2012 ini ada 10 klausul kurang lebih. Jadi versi terbaru 2015 ada 10 klausul. Yang pertama ada ruang lingkup, ada acuan normatif, istilah dan definisi. Yang keempat ada konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja, dan juga peningkatan. Nah, kita bahas yang mulai dari nomor 4, jadi konteks organisasi. Nah, PT Salam Pasifik Indonesia Land ini wajib memahami yang namanya isu eksternal maupun isu internalnya. Isu eksternal yaitu seperti biasa bagaimana isu-isu yang ada di luar perusahaan, contoh masalah hukum, teknologi, persaingan sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk masalah di internal yaitu adalah value-value yang ada dalam perusahaan, seperti bagaimana knowledge dari karyawan kami, budaya, dan juga kinerja dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, untuk klausul nomor 5 ini adalah leadership. Jadi setiap kebijakan yang ada dalam PT Salam Pasifik Indonesia Land, dari kayak tadi yang saya sampaikan di awal, kebijakan mutu itu juga wajib dipenuhi oleh para pimpinan di dalam PT Salam Pasifik Indonesia Land. Nah, klausul nomor 5 ini menjelaskan bagaimana peran dari leadership dari top manajemen atau board of direction-nya. Jadi kita wajib bisa dapat mengimplementasikan apabila tidak ada komitmen dari top manajemen. Itu yang paling penting. Selanjutnya untuk klausul nomor 6 mengenai planning atau perencanaan. Nah, di sini PT Salam Pasifik Indonesia Land berkomitmen untuk mempelajari setiap resiko-resiko apa saja yang ada dalam bisnisnya. Jadi kita wajib bisa memetakan. Nah, nanti tugas Bapak Ibu juga, kontribusi dari Bapak Ibu sebagai karyawan untuk bila mana memang ada di bagian Bapak Ibu di area kerja masing-masing Bapak Ibu sekalian ada resiko-resiko yang mungkin tidak diketahui, silakan untuk disampaikan ke atasan ataupun disampaikan ke tim kami di tim KYC. Nah, itu adalah bagaimana kewajiban kita sebagai karyawan untuk bisa mempelajari resiko setiap proses bisnis dan juga mencegah dan mengurangi dampak dari resiko tersebut. Untuk selanjutnya, klausul nomor 7 mengenai support atau dukungan. Nah, di sini di PT Salam Pasifik Indonesia Land, di sinilah klausul ini mewajibkan yang namanya adanya departemen HR atau Human Resource sebagai pendukung core bisnis kita, yaitu di operasional. Jadi di klausul ini dijelaskan mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat PT Spil ini dapat menyediakan SDM yang dapat mengimplementasikan sistem manajemen mutu. Itu ada di klausul nomor 32. Selanjutnya bagaimana suatu perusahaan atau PT Salam Pasifik Indonesia ini dapat menyediakan infrastruktur untuk kegiatan bisnisnya. Kita ada depo, kita ada alat berat, kita ada kapal, dan kita juga ada kantor dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana juga di klausul ini dijelaskan PT Spil wajib menyediakan dan memelihara lingkungan yang ada di kantor, yang ada di depo-depo juga, bahkan juga ada di kapal. Itu kita juga sebagai klausul nomor 7 untuk supporting. Terakhir, bagaimana sumber daya dan sumber dayanya ini semua untuk diukur atau dipantau. Nah, biasanya kalau di PT Salam Pasifik Indonesia ini adalah adanya performance appraisal setiap tahunnya. Performance dari setiap karyawan akan diukur
mengukur, dan juga nanti kita akan mengetahui dari hasil tersebut bagaimana sih performa karyawan kita ini yang dimiliki oleh PT Spill. Selanjutnya, nah untuk klausul nomor 8 ini klausul yang sangat kompleks karena ini adalah klausul yang bagaimana perencanaan tadi sudah dibuat, infrastruktur dan pendukungnya juga sudah dibuat. Nah, di klausul nomor 8 ini adalah bagaimana klausul ini mengatur bagaimana proses dari awal mula kontainer kami, kontainer PT Spill ini dijual ke customer hingga pengiriman, lalu kemudian lanjut ke cabang di tempat tujuan, dan juga bagaimana kontainer itu kembali siap untuk dijual kembali. Nah, di klausul nomor 8 ini sangat kompleks, jadi isinya adalah bagaimana PT Spill ini mengoperasikan kegiatan bisnisnya. Nah, ini diatur di klausul 8. Selanjutnya untuk klausul nomor 9 mengenai performance evaluation, yaitu PT Spill ketika kita sudah melaksanakan perencanaan, kita sudah melaksanakan supporting dukungan, dan juga kita melaksanakan operasional di lapangan, nah wajib bagi PT Spill untuk mengukur atau mengevaluasi setiap kegiatannya. Nah, kalau kami di PT Spill, Bapak Ibu yang harus Ibu ketahui juga, kita ada audit. Jadi ada audit tahunan, yaitu audit internal, lalu kemudian ada audit eksternal. Untuk audit internal ini sendiri akan dilakukan oleh masing-masing departemen yang akan dipimpin oleh departemen kami, yaitu di QIC. Nantinya setiap tahun sebelum eksternal audit internal ini akan dilaksanakan. Kemudian setelah audit internal dilaksanakan, lalu kita akan reportkan ke manajemen bagaimana hasilnya, kemudian kita menghadapi lanjutannya yaitu audit eksternal. Nah, kalau audit eksternal ini sendiri yaitu adalah dari badan auditor yang telah kami tunjuk untuk mensertifikasi kami. Nah, nanti ketika sudah di audit, di assessment dan sebagainya, kita akan bisa mendapatkan sertifikat bahwa perusahaan kami layak untuk menyandang ISO 9001:2015. Nah, di klausul nomor 9 inilah yang diatur di klausul nomor 9 ini. Kemudian untuk yang terakhir, klausul nomor 10, ketika kita sudah tadi evaluasi, kita tahu hasilnya, maka kita wajib PT Spill ini untuk improve ke depannya. Makanya di klausul 10 ini adalah improvement, yaitu peningkatan keberlanjutan. Jadi kembali lagi ke circle-nya, yaitu PDCA, Plan, Do, Check, Act. Jadi terakhir ketika kita sudah mengetahui action plan apa yang harus kita ambil, kita planning lagi ke awal bagaimana bisnis kita ini berjalan untuk kedepannya bisa survive dan juga menjaga kualitas dan juga mendapatkan kepuasan pelanggan. Baik, selanjutnya, nah bisa Bapak Ibu lihat. Jadi di sini adalah ruang lingkup audit kita, ruang lingkup ISO PT Spill itu sendiri, yaitu Provision of Ship Container and Operation Service. Jadi tadi yang sempat saya singgung di awal. Baik, selanjutnya ini ilustrasinya. Nah, bisnis proses kita sekarang sudah mengarah ke logistik ya. Jadi Spill ini sudah mulai berjalan ke logistik. Dulu kita hanya port to port, servis kita hanya dari pelabuhan, keberangkatan atau pelabuhan muat, lalu untuk ke port tujuan atau pelabuhan tujuan, dan juga dari seaway atau container yard untuk ke kontainer tujuan. Hanya itu saja. Nah, dengan adanya improvement tadi, kita sudah sekarang masuk ke sektor logistik, di mana di situ ada kita siapkan armada trailer kita untuk penjemputan di masing-masing warehouse atau gudang dari customer. Lalu kita kirim ke pelabuhan, kita antar ke pelabuhan tujuan, sampai di pelabuhan tujuan kita pun juga antar ke customer gudang, dari gudang customernya. Jadi kita sangat lengkap sekarang, sudah hampir end to end ya. Jadi Spill kita sekarang sudah hampir end to end, yaitu servis kita mengenai door to door. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini ada video. Baik, selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah lihat video ya mengenai improvement, salah satu improvement yaitu mengenai My Spill. Itu juga salah satu bentuk improvement kita. Pelanggan-pelanggan atau customer kita tidak perlu lagi datang ke kantor untuk ambil RO, ambil DO, ambil segel dan sebagainya. Cukup pakai via My Spill, pakai gadget, customer sudah dapatkan RO, sudah dapatkan DO untuk ambil kontainer. Jadi selanjutnya mengenai ruang lingkup ISO 91. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, karena Bapak Ibu adalah karyawan-karyawan kami yang baru, wajib mengetahui apa aja lingkupnya. Yang pertama ada di Yard Operation. Jadi Yard Operation Department ini yang bagian mengurusi pengelolaan depo adalah di
menjadi ops. Lalu ada yang kedua mengenai HVE. HVE ini Heavy Equipment. Jadi departemen HVE ini yang mengurusi seluruh kegiatan alat berat untuk supporting kegiatan business field. Lanjut untuk yang ketiga ada Ship Operation untuk mengenai bagaimana kegiatan dari depo diantar ke pelabuhan untuk dimuat di kapal. Itu adalah tanggung jawab dari Ship Operation. Yang keempat yaitu Sales. Nah, sales ini seperti biasa untuk bagaimana sales ini menjual kontainer ke customer. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai Inland Service Development. Jadi ini adalah yang bagian mengurusi trackingnya Bapak Ibu. Jadi tracking dari gudang, dari dooring, nah juga dari kapal ke pelabuhan ke depo, ini semua yang mengurusi yaitu bagian Inland Service. Selanjutnya yaitu Departemen Customer Service. Nah, ini adalah yang bagaimana booking space di kapal, ini adalah departemennya. Jadi muatan-muatan kontainer kita yang sudah Bapak Ibu customer kita booking akan dibookingkan space di kapal, itu adalah tugas dari Customer Service. Lalu yang terakhir tidak kalah penting yaitu support function. Support function di sini kayak HR, finance dan sebagainya, IT, nah itu juga sebagai supporting untuk core bisnis kita di operasional. Nah, Bapak Ibu selanjutnya ini adalah nanti kalau Bapak Ibu sudah punya akun iOS, ingin tahu apa sih yang ada di ISO, bagaimana sih prosedur apa aja yang ada di ISO. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, nanti tinggal buka di iOS di masing-masing akunnya Bapak Ibu. Silakan dicari di menunya yaitu di aplikasi operasional. Di situ ada suatu menu yaitu intranet ISO, tinggal masukkan password user finance. Nah, nanti di situ bisa Bapak Ibu akses seperti ini tampilannya. Jadi banyak, ada prosedur staffing dalam, prosedur staffing luar, prosedur stripping dan sebagainya. Ini lengkap Bapak Ibu. Jadi wajib kita mengisosialisasikan juga. Ini adalah informasi yang kita sampaikan ke seluruh karyawan. Untuk tahun 2019 kita kemarin sudah berhasil mendapatkan atau memperpanjang renewal certificate yang sudah kita sandang dari tahun 2015 dan diperpanjang 3 tahun ke depan sampai tahun 2022. Jadi kita kemarin berhasil memperpanjang pada sertifikasi dari Lloyd, kita pakai Lloyd. Jadi syukur alhamdulillahnya PT Spill ini berkomitmen ya untuk menjaga sistem ISO 9001-2015. Oke, yang terakhir nanti Bapak Ibu bisa lihat video. Ini adalah video, mungkin ini adalah video yang pertama, improvement juga yang pertama di dunia shipping, karena ini adalah salah satu improvement yang mungkin tidak dimiliki dari komunitas-komunitas kita. Jadi PT Spill one step ahead untuk di awal mengenai improvement ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat improvementnya yaitu mengenai short container frame SCF saya katanya. Jadi bisa kita ketahui dalam satu ritase pengambilan trailer kita di gudang, kita bisa mendapatkan 2 port tujuan. Jadi kita punya table, semacam demo table di situ. Kita punya nanti kita taruh di gudang, kita bisa ambil tujuan yang lain. Jadi dalam satu
penarikan etalase di warehouse kita dapat mengambil 2 blok tujuan. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat bergabung di PT Salampas Indonesia Airlines, dan juga saya ucapkan nanti mohon kerjasamanya ketika nanti sudah bekerja di masing-masing area untuk berkontribusi mengenai sistem manajemen mutu ISO 91/2015. Saya ucapkan selamat datang dan happy enjoy for speed. Thank you.